Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel aku. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa sebelum menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Ikutin terus ya videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang kontrasepsi kombinasi atau antara hormon estrogen dan progesteron. Jadi di sini saya akan membahas salah satu kontrasepsi yang banyak digunakan oleh ibu-ibu yang takut dengan suntikan atau males gitu ya untuk disuntik ke tempat kesehatan, jadi beli aja gitu ya. Jadi yang saya bahas sekarang adalah pil. Pil apa itu? Pil kombinasi. Apa sih pil kombinasi? Oke, yang belum subscribe dulu sekarang. Jangan lupa klik tombol like-nya juga ya. Dan untuk teman-teman misalnya ada seputar kesehatan tentang apapun itu, kalian boleh komen di bawah, dan kalian juga boleh follow Instagram saya yang udah aku cantumkan di layar ini di bawah, dan terus kalian boleh klik linknya di bawah juga. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya hanya simple dan hanya ringkasannya saja, hanya selintas karena banyak yang lupa materinya. Jadi kalau di KB ini kebanyakan praktek, jadi teorinya itu hanya sedikit gitu ya, jadi yang aku ingat aja. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah ya, karena ini udah lama banget saat saya kuliah, beberapa tahun yang lalu, jadi harap dimaklumi. Oke, kita lanjut ke materi yang akan saya bahas sekarang di video ini. Oke teman-teman, jadi materi yang pertama yaitu pil kombinasi. Pil kombinasi, apa sih profil dari si pil kombinasi ini? Jadi efektif dan reversible, terus harus diminumnya setiap hari, dan pada bulan pertama biasanya muncul efek samping seperti mual terus atau timbul bercak, tapi apabila sudah terbiasa nanti akan hilang dengan sendirinya. Dan perlu bunda-bunda ketahui, apabila minum pil itu tidak semuanya mengalami mual atau mengalami bercak. Ada yang normal-normal aja gitu loh. Jadi tidak semua ya mengalami efek samping tersebut. Jadi gimana penerimaan tubuh kita terhadap pil tersebut? Biasanya ada yang tanpa efek samping sama sekali. Nah, pil kombinasi ini bisa diminum untuk semua usia ibu usia reproduksi, mau yang sudah punya anak, mau yang belum punya anak, pil ini boleh aman digunakan. Dan perlu bunda ketahui, pil ini sangat jarang terjadi efek samping yang berbahaya atau yang serius gitu. Jadi aman, rata-rata yang menggunakan pil ini keluhannya memang rata-rata kadang ada yang mual katanya gitu. Itu efek samping yang hanya sementara bun, tenang aja. Nah, pil ini juga bisa diminum apabila si ibu yakin dia sedang tidak hamil. Jadi kalau misalnya bunda-bunda belinya di apotek pil ini, karena kan itu tanpa konsul dulu, misalnya aku udah yakin nih mau pakai pil karena aku sedang gak hamil. Nah, bunda boleh langsung minum, dan apabila misalnya ada keterlambatan terus mual muntah, pusing, lebih baik tes pack dulu baru minum pilnya. Nah, pil juga bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Perlu bunda-bunda ketahui, tidak dianjurkan ya untuk ibu yang menyusui menggunakan pil, karena ini mengandung hormon estrogen dan progesteron, makanya disebut dengan pil kombinasi. Oke bunda-bunda dan teman-teman semua, jadi saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu apa aja sih jenis-jenis pil kombinasi. Nah, yang pertama adalah jenisnya monofasik, yang kedua bifasik, yang ketiga adalah trifasik. Apa aja sih itu monofasik, bifasik, trifasik? Nah, biasanya teman-teman bidan
udah pada tahu pastinya dan gak aneh. Dan buat teman-teman yang adik tingkat atau misalnya yang sedang kuliah, pasti kalau udah mempelajari KB, pasti teman-teman bidan juga pasti udah tahu dong dengan kata-kata ini. Kata-kata ini pasti udah tahu banget gitu ya kalau yang udah belajar KB. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan selintas tentang monopasik, bipasik, tripasik. Yang pertama yaitu monopasik. Monopasik yaitu pil kombinasi. Nah, jadi apa sih monopasik itu? Monopasik adalah pil yang tersedia dalam 21 tablet mengandung hormon yang aktif seperti estrogen atau progesteron dengan dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Nah, yang bipasik yaitu sama aja pengertiannya yang seperti tadi, pil yang tersedia 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen dan progesteron dengan 2 dosis yang berbeda dan 7 tablet tanpa hormon aktif. Nah, yang trifasik yaitu sama aja pengertiannya, tapi dia mengandung 3 dosis yang berbeda dan 7 tablet tanpa hormon yang aktif. Jadi perbedaannya sudah jelas ya, dari monopasik sampai tripasik. Yang monopasik itu hanya 1 dosisnya, tapi satu dosis yang sama, estrogen antara estrogen dan progesteron. Terus ada dengan dua yang bipasik ada 2 dosis yang berbeda. Yang ketiga, yang trifasik ada 3 dosis yang berbeda. Itu perbedaannya 1, 2, 3. Ingatnya 1, 2, 3. Oke teman-teman, itu sepintas tentang jenis-jenis pil kombinasi. Nah, lalu apa aja sih cara kerjanya? Cara kerja si pil ini apa aja? Nah, yang pertama dia menekan ovulasi, terus yang kedua dia mencegah implantasi, terus yang ketiga lendir serviks mengental sehingga sulit dilalui oleh sperma, terus pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu juga gitu loh. Itu jadi cara kerjanya ya teman-teman. Oke teman-teman, pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat dari pil kombinasi tersebut. Nah, manfaatnya yaitu efektivitasnya itu tinggi. Manfaat yang kedua yaitu resiko terhadap kesehatan sangat kecil. Terus manfaat yang selanjutnya tidak mengganggu saat berhubungan seksual. Nah, siklus haidnya menjadi teratur. Terus tidak menimbulkan nyeri saat haid. Dapat digunakan jangka panjang ya bun. Dapat digunakan dari usia remaja sampai menopause. Dapat berhenti kapan aja kalau pil itu manfaatnya ya. Kesuburan segera kembali, jadi kesuburannya itu sangat cepat setelah pil itu dihentikan, jadi mulai suburnya cepat ya bun. Nah, tadi ada yang boleh menggunakan pil kombinasi. Nah, yang sekarang yang akan saya bahas yang tidak boleh menggunakan pil kombinasi ini apa aja. Siapa aja yang tidak boleh menggunakan pil kombinasi? Yang pertama, dicurigai hamil. Yang kedua, menyusui eksklusif. Perdarahan pervagina yang tidak diketahui apa penyebabnya, tiba-tiba ada perdarahan pervagina banyak, itu tidak boleh. Penyakit hati yang akut seperti hepatitis, itu tidak boleh. Terus perokok aktif lebih dari 35 tahun, itu juga tidak boleh. Memiliki penyakit jantung, stroke atau tekanan darah tinggi, itu tidak boleh juga menggunakan pil.
Terus yang tidak dapat menggunakan pil secara teratur, misalnya yang sering lupa, itu tidak boleh karena bisa aja kesuburan kalian langsung kembali lagi ketika lupa gitu kan. Karena pil ini kan efektivitasnya ketika berhenti, ketika bunda-bunda berhenti menggunakan pil, jadi si kesuburan kita akan segera kembali. Makanya disarankan untuk yang pelupa, kalaupun pengen mau pakai pil karena nggak mau disuntik atau yang lain-lain, cobalah simpan pilnya di tempat kalian yang sering kalian temukan. Seperti kalian kan bunda-bunda misalnya sering bercermin, simpan di cermin agar pas mau tidur bunda-bunda ingat gitu. Dan yang tidak boleh menggunakan pil selanjutnya itu dicurigai kanker payudara, terus memiliki penyakit epilepsi, itu tidak boleh. Nah bunda-bunda itu yang tidak boleh ya. Kalau yang tidak boleh menggunakan pil kombinasi, jadi kebalikan dari yang boleh. Kebalikan yang boleh itu pokoknya kebalikan dari itu ya bun. Nah yang selanjutnya yaitu waktunya kapan sih. Tadi ada sepintas-sepintas di poin-poin tertentu, ada yang udah saya jelaskan waktu kapan mulai menggunakan pil, tapi di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya. Kapan saja waktu memulai meminum pil kombinasi. Nah lagi haid boleh dong minum pil. Nah ketika haid dan emang kan kalau haid itu ini kan aku nggak hamil gitu kan, jadi boleh minum pil kombinasi. Hari pertama siklus hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid boleh itu minum. Setelah melahirkan pun boleh, asal tidak menyusui seperti yang saya bilang tadi. Setelah melahirkan 6 bulan, setelah 6 bulan udah tidak menyusui boleh. Pokoknya kalau udah ASI-nya udah beres boleh. Terus pasca keguguran atau setelah keguguran juga boleh. Nah yang selanjutnya waktu yang boleh menggunakan pil yaitu setelah menggunakan kontrasepsi lain, misalnya kontrasepsi injeksi, misalnya ini ya menggunakan suntik. Nah kalau jika bunda-bunda berhenti menggunakan KB suntik, bunda-bunda mau beralih ke pil itu boleh tanpa menunggu haid. Bunda-bunda itu boleh bisa langsung minum pil tersebut. Nah itu aja teman-teman, profil pil, terus jenis, cara kerja, manfaat, siapa aja yang boleh pakai pil, terus siapa aja yang tidak boleh minum pil, terus ada keterbatasannya pula, terus ada kapan waktunya pil itu boleh boleh diminum itu. Nah itu aja teman-teman yang akan yang sudah saya bahas, maksudnya bukan akan, yang sudah saya bahas. Nah hanya ringkasannya aja. Nah perlu bunda-bunda tahu. Nah apabila bunda-bunda baru pertama minum pil, terus dalam 2 jam atau lebih merasakan pusing mual yang hebat, sebaiknya bunda-bunda segera konsultasikan kepada dokter atau bidan terdekat untuk kelanjutannya gimana dan seperti apa, ataukah itu efek samping yang biasa atau yang berlebihan. Jadi bunda boleh dikonsulkan dengan dokter atau bidan yang bunda percaya atau yang bunda yang dengan rumah bunda-bunda dekat gitu. Nah biasanya kemarin pas saya ini banyak juga pasien, Bu bidan saya itu minum pil nyaman tapi saya sering lupa gitu kan. Saya sering memberikan konseling pada pasien, saya nggak sering banget ngasih tahu. Dulu lagi praktek itu sering banget ngasih tahu, Bu kalau misalnya ibu pelupa dan kekeh pengen pakai pil ini tolong disimpan di tempat yang sering ibu jumpai,
misalnya ibu kan sering bercermin, simpanlah dekat cermin, jadi pas nanti mau tidur ibu ingat di situ ada pil, jadi ibu langsung meminumnya. Nah, apa itu sih yang menurut aku cara yang agar bunda-bunda nggak lupa minum pil. Nah, terus Bu Bidan, terus kalau misalnya saya lupa sehari nggak minum pil, itu gimana dong? Nah, kalau buat bunda-bunda yang lupa minum pil, bunda-bunda boleh minum saat ingat. Misalnya tadi malam lupa nih nggak minum pil. Nah, terus ya Allah saya lupa nih nggak minum pil. Nah, saat itu juga boleh minum pil. Dan kalau misalnya kayaknya nanti aja deh. Nah, kalau misalnya ingatnya nanti malam, minumnya 2. Begitupun seterusnya apabila 2 hari. Jadi minum saat ingat, minum saat ingat. Menurut aku sih, kalau misalnya lupa, menurut aku pribadi, jadi kalau misalnya bunda-bunda lupa minum pil, nah pas ingat langsung minum aja, biar nanti nggak double lupanya gitu ya bun. Itu catatan saat bunda-bunda menggunakan kontrasepsi pil. Oke bunda-bunda, itu aja video dari saya, semoga dapat dimengerti. Dan buat yang mau tanya sekitar kebidanan boleh komen di bawah atau bisa DM ke Instagram yang udah aku cantumin di layar video dan atau di description box di bawah. Insya Allah kalau misalnya saya lagi santai dan saya ada waktu, saya pasti membalasnya. Oke teman-teman yang sudah nonton video ini dan belum subscribe dulu, like, komen di bawah yang apabila ada yang mau dipertanyakan, dan jangan lupa share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.